Sempat viral peredaran telur palsu di pasaran pemirsa dan ini sudah dipastikan bahwa semua isu itu adalah hoax. Lalu edukasi seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin dan meredam semua ketakutan yang ada di masyarakat. Sore hari ini saya akan membahasnya dengan Kasatlantas Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Jakarta, Pak Bambang. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Dan juga pengurus YLKI ada Pak Sudaryatmo. Pak Sudar, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya. Pak Bambang, ini kan ketika mendapatkan isu soal telur palsu, langsung mengecek ke lapangan. Betul sekali. Pengecekan seperti apa? Fisiknya seperti apa? Iya, betul sekali. Kami langsung ke grosir di Kramat Jati dan kami langsung menerjunkan tim kita untuk melakukan pemeriksaan telur tersebut. Dan ternyata semuanya adalah positif asli telur ayam. Sebelumnya dari Pasar Johar yang memang ada viral itu, oleh pihak Pasar Jaya, telur itu sudah dikirim ke laboratorium kami, yaitu di Kesmavet Bambu Apus. Dan itu kita uji komposisi, kemudian kita uji juga kandungannya, dan kita uji juga DNA-nya, bahwa semuanya adalah positif ayam. Bahkan malah kualitasnya kualitas AA, yaitu kualitas yang terbaik. Baik, ya. Kualitasnya terbaik. Tapi mengapa sampai ada isu di lapangan kalau orang awam melihatnya ini telur palsu? Secara fisik ada perbedaan signifikan seperti apa sih, Pak Bambang? Barangkali itu ada waktu penyimpanan. Kalau telur yang masih baru keluar dari ayam itu memang tebal. Kemudian kulitnya juga tidak mudah pecah. Kemudian kalau artinya yang di dalam setelah telur dipecah dari cangkangnya, itu selaputnya juga masih bagus. Dan putih telurnya pun masih tebal. Kuning telurnya juga masih tebal. Kalau sudah disimpan lama, biasanya memang agak mencair. Kemudian tidak, kalau diletakkan di plate atau piring, itu tidak lagi agak nonjol, jadi agak mengecil gitu. Itulah mungkin karena lama, sehingga para konsumen ini mereka tidak paham, dikiranya kok ini kok lain, kok ini kok cair, padahal itu sebenarnya masih asli. Tapi yang cair ini tadi dikatakan karena masa penyimpanan yang cukup lama, masih amankah untuk dikonsumsi, Pak Bambang? Masih. Iya, masih. Jadi masih aman. Pak Sudar, bagaimana Anda melihat fenomena ini sempat menjadi viral dan sangat meresahkan konsumen? Ya, ada dua catatan. Yang pertama, kalau dari sisi aduan konsumen masyarakat ke YLKI kaitannya dengan komoditas telur, ini memang khusus untuk pengaduan telur palsu, kita belum pernah secara resmi menerima pengaduan, tapi YLKI pernah menerima pengaduan kaitannya dengan produk telur ayam, dia dijual sebagai ayam telur kampung, tapi sebenarnya dia bukan ayam kampung. Jadi kulitnya dimodifikasi sehingga kulitnya seperti ayam ayam kampung. Memang di pasar itu harga ayam kampung itu lebih mahal. Lebih mahal. Satu itu. Kemudian yang kedua juga kalau kaitannya dengan telur, aduannya lebih ke tadi fluktuatif harganya kan gitu. Nah, tapi kalau kaitannya dengan kasus ini, yang catatan YLKI sebenarnya begini. Kalau kita masyarakat sebagai konsumen telur itu kan ada dua kita mendapatkan telur. Pertama, konsumen membeli telur dalam bentuk curah. Telur curah, jadi dia membeli 1,5 kilo terus diplastikin. Tapi di beberapa retail itu juga ada telur dalam kemasan. Ada tanggal kadaluarsanya. Itu yang menarik gitu. YLKI mendorong sebenarnya untuk telur dalam kemasan, dia ada informasi yang lebih detail termasuk tanggal kadaluarsa. Sehingga ada jaminan bahwa telur ini periodenya kapan sih layak untuk dikonsumsi kan gitu. Informasi ini yang kita dorong supaya mestinya apakah itu telur kemasan atau telur curah, konsumen berhak mendapat informasi soal sampai kapan telur ini layak dikonsumsi kan. Informasi ini sulit kita temukan ketika kita membeli telur curah kan gitu. Telur yang dijual di pasar-pasar tradisional barangkali ya. Mirsa, ini menarik sekali, Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 02151551111. Tadi yang tak kalah menarik adalah ketika Pak Bambang bilang walaupun sudah cukup lama disimpan tapi ini masih layak untuk dikonsumsi. Sebenarnya batas maksimal selama apa telur ini aman untuk dikonsumsi? Untuk di
freezer itu bisa 3 bulan. Oke. Walaupun seumpama kalau di supermarket ini kan sudah ada tanggal kadaluarsanya. Nah, itu lebih bagus ya. Kalau seumpama di luar tanggal kadaluarsanya tapi disimpan dalam freezer masih aman Pak Bambang untuk dikonsumsi? Sebenarnya itu kalau layaknya masih bisa selama diolah dan diolah dengan pemanas ya, dengan yang sesuai. Tapi kalau masih dalam kondisi mentah mungkin kurang disarankan. Sebaiknya kalau memang sudah kadaluarsa ya jangan dipakai lagi lah. Baik, ya. Pak Sudar tadi mengatakan kesulitan di lapangan mendapat informasi tentang masa kadaluarsa telur. Apakah sudah menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar mudah mendapatkan informasi ini? Betul. Jadi ini memang gini kita mendorong produk pangan asal hewan, baik itu sekat termasuk juga produk perikanan itu kaitannya dengan aspek traceability, ketelusuran kan gitu loh. Jadi ya misalnya kita di produk perikanan itu kita mendorong produsen, penjual itu menginformasikan tentang produk ikan itu dibudidayakan di mana, terus kalau di laut cara tangkapnya seperti apa. Nah, di produk unggas itu mestinya didorong ke sana. Jadi kalau kita beli telur itu ada informasi telur ini dari mana asalnya, kemudian tadi informasi daluarsanya gimana, sama informasi tadi penyimpanan. Baik. Jadi kan dia dalam kondisi normal itu akan tahan berapa, ini secara teknis kan itu bisa dihitung. Tapi jadi bagaimana supaya telur itu dalam kondisi bagus dengan ada informasi cara penyimpanan yang benar. Baik, kita lanjutkan perbincangannya. Usai jeda, pemirsa Anda juga langsung nanti bisa berpartisipasi melalui line telepon interaktif dan ada berita petang kembali saat lagi. Pemirsa, kasus telur palsu yang beredar luas sangat meresahkan masyarakat. Lalu bagaimana kondisi penjualan telur di Pasar Kebayoran? Telah ada Safinas Nasyar langsung dari lokasi. Silahkan Safinas. Ya, terima kasih Ayu. Saat ini saya ingin memantau suasana penjualan telur karena ada kabar yang beredar, ada telur buatan manusia yang mengandung unsur plastik alias palsu. Lalu kira-kira bagaimana pendapat pembeli ataupun penjual telur? Sekarang saya akan mewawancarai salah satu penjual telur di Pasar Kebayoran Lama, yaitu Pak Sapi. Selamat malam Bapak. Malam. Ya, Pak, bisa diceritakan penjualan Bapak hari ini seperti apa? Dengan isunya seperti ini ya kayaknya sih penjualan agak menurun sih. Penjualan menurun. Memang isu telur palsu ini seperti apa Pak di pendapat Bapak? Menurut pendapat aku sebenarnya nggak ada sih telur palsu ya. Cuma kadang-kadang orang salah kaprah istilahnya. Ya maaf ya, istilahnya orang-orang awam bikin video segala macam gitu ya. Istilahnya ya karena keterbatasan wawasan dia di dunia telur gitu. Ya dia bikinlah video, akhirnya sebenarnya bukan telur palsu sih, kayaknya sih telur itu telur asli, cuma memang kualitasnya menurun. Artinya ya ada kejanggalan lah dari biasanya dia beli, begitu. Tapi biasanya kalau Bapak jualan, Bapak sering juga nggak menemukan kejanggalan seperti itu? Biasanya ya, kejanggalan seperti apa? Kalau dingin, ya ininya ya dingin, busuk ada, pasti ada. Tapi tidak pernah menemukan yang palsu? Nggak ada. Yang mengandung plastik seperti isu yang dibicarakan? Ada di toko mainan. Oh, ada? Ada, ya. Oke, lalu kira-kira ada nggak masyarakat yang menanyakan, Pak? Oh, banyak banget yang nanyain. Ya kadang-kadang ya aku jelasin seperti ini. Ya seperti inilah aku jelasin. Gitu. Tapi tetap mereka memutuskan untuk beli ataupun mereka ragu, Pak? Banyak sih orang-orang itu nggak percaya. Alhamdulillah nggak percaya, mereka konsumen itu nggak percaya dengan adanya telur palsu. Berpengaruh sama harga telur sekarang nggak Pak yang lagi Bapak jual? Cuma daya beli masyarakat aja sih agak menurun. Kalau harga ya biasa 21.500, 22 gitu, biasa normal. Tapi kalau itu kan isunya untuk telur ayam, apakah Bapak pernah menemukan isu lain untuk telur yang lain Pak? Mungkin telur puyuh, telur asin? Nggak ada, kebanyakan telur horon, ayam negeri. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya pemirsa, jadi memang tidak ada perubahan yang begitu signifikan dengan adanya pemberitaan mengenai telur palsu yang mengandung plastik ini. Jadi dihimbau untuk warga agar tidak perlu terlalu khawatir. Demikian informasi dari saya. Kembali ke Ayu di studio. Baik, terima kasih Safina, selamat bertugas kembali. Mungkin pemirsa yang ada di rumah yang punya anak-anak kecil familiar ya dengan telur plastik, telur palsu, dalam arti sebenarnya bentuknya persis seperti telur, tapi tentu saja tidak bisa dipecahkan semua dari plastik. Pak Bambang,
Mungkin nggak sih ini telur bisa dipalsukan? Ini kan pertanyaan yang kemudian sangat mendasar. Sebenarnya telur itu kan yang menciptakan adalah Maha yang kuasa, dan itu gennya pun khusus, dan itu amat sangat sulit dipalsukan dan sangat kecil kemungkinannya, dan butuh biaya yang besar tentunya, karena dari depan kerabangnya itu aja sudah susah sekali untuk dimodifikasi. Belum lagi di dalam kerabang itu ada yang dibilang katanya plastik, itu adalah selaput pembungkus. Seperti pada anak-anak bayi dalam kandungan ada selaput pembungkusnya juga. Ya, itu adalah untuk membungkus embrio nanti setelah dia menetas, kan begitu ya. Butuh biaya yang besar untuk merekayasa telur palsu, padahal harga telur di pasaran juga tidak terlalu mahal per kilo dengan isi yang banyak. Artinya ini bukan bisnis yang menguntungkan untuk memalsukan telur. Menanggapi Pak Sudar, tadi YLKI mendapat laporan telur kampung ini ada modifikasi kulitnya sehingga merugikan masyarakat, padahal itu bukan telur ayam kampung. Dari warna. Seperti apa Pak Bambang ini melihat pelaporan konsumen ke YLKI? Barangkali dari segi warnanya, warna dipalsukan, yang tadinya tidak mirip ayam kampung dibuat seperti mirip, sehingga harganya menjadi lebih tinggi. Baik, kita angkat telepon dulu. Selamat sore. Sudah terhubung. Selamat sore, dengan siapa di mana? Dengan Jajang di Cikarang, Bu. Silahkan Pak Jajang pertanyaannya. Begini, Bu, saya tadi katanya masalah telur itu hoak ya, Bu ya. Halo, Bu? Iya Pak, betul. Nah, tapi saya sudah membuktikan semalam, Bu. Seperti apa nih hasil pembuktiannya Pak Jajang? Pertama, kuningnya itu tidak amis. Sampai saya baluin ke muka. Kuning tidak amis, apalagi Pak Jajang? Kedua, serat yang warna putih luarnya itu seperti kertas. Ada lagi? Setelah direbus, Bu. Iya. Itu kuningnya itu tidak gembiur, tidak seperti telur biasa. Beli di mana nih Pak? Di warung, Bu. Saya semalam habis 10.000. Warung daerah mana Pak Jajang? Daerah Cikarang, Panjalin, Bu. Bukan di pasar? Bukan. Nanti mungkin Pak Bambang dan tim langsung ke lokasi. Terima kasih Pak Jajang. Halo Bu, saya punya bukti satu, Bu, di rumah. Nanti mungkin bisa langsung dilaporkan atau ke YLKI atau dikirim ya. Nanti kita akan informasikan tepatnya supaya tidak meresahkan masyarakat. Terima kasih sekali Pak Jajang infonya. Tadi dari laporan Pak Jajang yang sudah membuktikan secara fisik kuning tidak padat gitu, putih seperti kertas setelah direbus. Ada masalah ini kenapa Pak Bambang? Untuk sampai saat ini kami di laboratorium tidak pernah menemukan bahwa telur itu palsu. Bahkan yang di Johar yang waktu itu viral, telurnya dikirim ke laboratorium dan itu adalah positif telur ayam. Dan untuk Pak Jajang tadi, maaf, karena itu adalah berkaitan, yang disampaikan adalah baunya ya. Kalau masalah bau itu tergantung dari jenis pakan. Pakan dari ayam yang tentunya pakannya dibedakan daripada pakan yang berbeda sehingga amisnya pun berbeda. Kemudian yang selaput putih itu memang setiap telur ada dan kualitas selaputnya pun berbeda-beda tergantung daripada jenis ayamnya dan juga waktu penyimpanan. Nah, nanti alangkah baiknya telur yang masih sisa di Pak Jajang tadi dikirim ke laboratorium kami, Bambu Apus Raya, laboratorium Kesmapet. Nah, nanti akan kami uji pertama dari jenis DNA-nya, kedua dari kandungannya. Jadi nanti akan ketahuan kualitas telur itu sendiri. Baik, ditunggu Pak Jajang ini telurnya, semoga bisa menjawab keresahan Pak Jajang dan juga masyarakat juga. Kalau dari YLKI, apakah ada YLKI di daerah-daerah yang memungkinkan pengaduan lebih dekat? Jadi kalau di Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99 itu memang diamanatkan di setiap pemerintah kota itu ada lembaga konsumen. Di Cikajang ada apa? Cikarang? Ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah ini apa? Jadi sifat lembaga konsumen itu otonom, bukan cabang dari YLKI. Jadi kalau ada keluhan, konsumen bisa menghubungi
lembaga konsumen setempat atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Daftar dari Lembaga Perlindungan Konsumen sama BPSK tadi ada di Dinas Perdagangan setempat. Oke. Mungkin ini Pak Jajang biar tidak terlalu jauh bisa ke Cikarang, nanti ini akan diteruskan supaya bisa benar-benar menghilangkan keresahan masyarakat. Nah, permasalahan telur ini sempat begitu viral dan meresahkan. Lalu edukasi seperti apa yang sudah diberikan ke masyarakat untuk ya agar tidak panik lagi dan tetap mengkonsumsi telur? Tadi dikatakan daya beli masyarakat kurang bagus ya setelah ada isu ini. Untuk Pemda memang sudah ada klarifikasi yang kemarin konferensi pers di pasar grosir Kramat Jati, dan tentunya kalau mungkin juga bisa ditindaklanjuti dengan pemerintah yang lebih tinggi posisinya. Dan memang dari Departemen Pertanian sendiri, Kementerian Pertanian juga sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada telur yang palsu. Ya. Tidak ada telur yang palsu. Kita masih ingat Pak Sudar, sempat sangat meresahkan juga ketika beras plastik beredar di pasaran karena ini adalah bahan pokok ya. Telur pun seperti itu, semua kalangan menggunakannya. Himbauan Anda untuk masyarakat? Ya, pertama memang ini ya, jadi telur itu kan salah satu sumber protein yang harganya terjangkau ya. Jadi harapannya juga isu telur palsu ini tidak mempengaruhi masyarakat untuk tetap mengkonsumsi telur sebagai salah satu sumber protein. Kemudian yang kedua, jadi gini kita mendorong produsen penjual telur itu untuk memberikan informasi, khususnya telur yang dijual di retail yang ada kemasannya itu mestinya ada informasi yang lebih lengkap, termasuk daluarsanya tadi, sehingga konsumen ada kepastian bahwa telur itu memang dalam kondisi layak untuk dikonsumsi. Terima kasih Pak Sudar, terima kasih Pak Bambang. Tapi dari diskusi kita akhirnya masyarakat tahu bahwa bentuk fisik yang tidak sama antara telur satu dan yang lainnya ini belum tentu karena telur palsu, tapi karena pakan dan perkembangbiakannya. Jadi masyarakat bisa lebih tenang, kalau masih ragu bisa mengirimkan sampel telur ya. Baik, terima kasih, selamat sore.